Kebahagiaan dan kesehatan. Ketika merayakan hari lahir, banyak orang yang mendoakan supaya kita selalu sehat. Kita pun mendoakan hal yang sama ketika orang lain merayakan hari lahirnya. Di titik ini, kita bisa melihat bagaimana kesehatan menjadi nilai yang penting dalam hidup manusia. Hal ini bisa diamati di berbagai peradaban, tidak hanya di Indonesia. Kesehatan selalu disamakan dengan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa bahagia jika ia tidak sehat. Untuk menjadi sehat, orang-orang perlu menata pikiran dan pola hidupnya dengan pikiran-pikiran yang baik, yakni dengan kebahagiaan. Ada kaitan yang bersifat timbal balik dan amat erat antara kesehatan dan kebahagiaan. Dipersempit. Namun, kita juga hidup di dalam masyarakat yang mempersempit arti kesehatan. Sadar atau tidak, kita hanya melihat kesehatan dalam kesehatan fisik semata. Banyak orang yang sibuk berolahraga dan makan makanan bergizi supaya sehat. Yang banyak terjadi kemudian adalah orang bisa berpenampilan tampan, bertubuh indah, dan kelihatan keren, walaupun hidupnya sedih dan merana. Ini sebenarnya sama sekali tidak sehat. Saya ingin mengajukan satu argumen, bahwa hakikat terdalam dari kesehatan adalah harmoni. Harmoni berarti keadaan yang selaras dari berbagai dimensi di dalam diri manusia, mulai dari dimensi fisik, sosial, teologis, dan historis. Harmoni bukan berarti tanpa konflik atau tegangan, melainkan konflik dan tegangan yang bisa di atas sedemikian rupa, sehingga ia bisa menjadi dorongan atau perubahan, dan bukan malah menghancurkan. Dimensi-dimensi dari kesehatan. Saya ingin membedah dimensi ini satu persatu. Yang pertama adalah dimensi fisik. Orang perlu makan makanan bergizi, berolahraga, dan cukup beristirahat jika ia ingin mendapatkan kesehatan fisik. Namun kesehatan fisik hanyalah bagian kecil dari kesehatan manusia. Ia memerlukan dimensi lainnya. Yang kedua adalah dimensi sosial. Orang perlu berdamai dengan musuhnya, sehingga ia bisa memperoleh rasa damai. Orang bersaing dan bahkan berkonflik dengan orang lain. Namun ini harus diatur, sehingga semua tegangan dan konflik berujung pada perubahan yang baik bagi semua pihak. Dan bukan justru menghancurkan semuanya. Kesehatan di bidang sosial ini teramat erat terkait dengan kesehatan mental. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang damai. Dan jiwa yang damai berarti mampu berdamai dengan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga adalah dimensi teologis. Orang perlu berbicara untuk berdoa. Bagi orang religius, ini tentu sudah jelas. Orang perlu berdoa, baik secara pribadi di kamar maupun bersama-sama di dalam komunitas. Bagi orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka bisa memahami tugas sebagai alam atau sebagai energi yang bisa menciptakan atau menggerakkan seluruh alam semesta. Bentuk hubungannya tentu berbeda, namun hakikatnya tetap sama, yaitu kesadaran akan sesuatu yang lebih dari manusia. Yang keempat adalah dimensi historis. Orang perlu berdamai dengan masa lalunya. Tentu, kita semua pernah mengalami hal-hal menyedihkan dan menyakitkan di masa lalu. Semua itu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk diterima sebagai dari perjalanan hidup kita yang tak selalu mudah. Dari penerimaan lahir rasa damai, dan ini merupakan bagian yang amat penting dari kesehatan. Masa lalu juga berarti orang-orang yang kita sayangi.
namun telah meninggal. Kita perlu mengingat dan berdamai dengan mereka di dalam hati kita, supaya kita bisa menemukan kedamaian. Jadi, ada 4 dimensi dari kesehatan yang harus diperhatikan, yakni dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi teologis, dan historis. Berbicara kesehatan berarti berbicara keempat dimensi tersebut. Jika salah satu dari dimensi saja tidak kuat, sementara yang lain lemah, maka orang itu tidaklah sehat. Keempat dimensi itu harus dilihat sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan.